Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan MK Production bersama Pak Khotib. Kali ini kita akan membahas tentang tutorial Simple SPP. Simple SPP adalah aplikasi hebat dan luar biasa untuk membantu sekolah dalam pencatatan dan pengelolaan data dan pelaporan pemasukan keuangan sekolah dengan mudah dan cepat. Tutorial ini kita bagi menjadi dua bagian. Bagian pertama tentang overview aplikasi, aktivasi makro dan PBA, persiapan data, dan cetak kartu. Bagian kedua tentang transaksi, pelaporan, dan cetak kartu. Bapak, Ibu, dan teman-teman, kali ini kita bahas yang pertama adalah overview aplikasi Simple SPP. Simple SPP ini adalah tampilan muka dari Simple SPP atau menu utama dari aplikasi Simple SPP. Menu ini terbagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama adalah menu persiapan, yang kedua adalah menu transaksi, yang ketiga adalah menu pelaporan, yang keempat adalah fasilitasi bantu dari aplikasi Simple SPP. Mari kita bahas yang pertama adalah menu persiapan. Menu persiapan terdiri dari data sekolah. Menu ini digunakan untuk pengisian data sekolah. Yang kedua adalah menu data kelas. Menu ini digunakan untuk pengaturan data kelas. Menu ketiga adalah menu data siswa. Menu ini berisi tentang kolom untuk menginput data siswa. Menu keempat adalah menu pengaturan biaya pendidikan untuk masing-masing anak. Itulah bagian pertama dari aplikasi Simple SPP. Bagian kedua adalah menu transaksi, adalah menu di mana semua pembayaran keuangan siswa dilakukan. Kita klik, akan terbuka menu atau form pembayaran siswa. Form pembayaran siswa ini terbagi dalam 3 bagian. Yang pertama adalah form isian, yang kedua adalah form informasi secara umum tentang keuangan masing-masing anak. Form ketiga adalah rincian pembayaran untuk masing-masing mata anggaran yang dibayar. Baik, menu yang ketiga adalah menu pelaporan. Terdiri dari 7 menu. Yang pertama adalah menu laporan harian. Ini berisi adalah seluruh transaksi harian penerimaan keuangan dari keuangan siswa. Kemudian yang kedua adalah menu laporan bulanan, berisi tentang laporan harian, jumlah harian pemasukan selama 1 bulan. Menu ketiga adalah menu laporan tahunan, berisi tentang pemasukan bulanan. Menu yang keempat adalah laporan akhir tahun tentang rekapitulasi mata anggaran selama 1 tahun. Menu yang kelima adalah menu view siswa, adalah kondisi keuangan atau biaya pendidikan dari masing-masing siswa pada tahun berjalan. Menu kelima adalah menu laporan keuangan per kelas. Kita bisa membuat laporan keuangan per kelas, kondisi kelas, ya, kewajibannya berapa, punya berapa kali, total bayarnya berapa, sisanya berapa. Menu yang terakhir adalah menu rekap siswa, adalah menu keuangan masing-masing siswa dilihat dari kewajibannya, total bayarnya untuk masing-masing kelas. Demikian menu laporan keuangan atau laporan penerimaan keuangan dari masing-masing sekolah. Dan menu terakhir adalah menu bantu untuk pembuatan kartu siswa agar mempermudah tenaga keuangan untuk merecek nomor ID dan nomor kelas nama siswa setiap kali pembayaran. Menu terakhir adalah alat bantu untuk pembuatan cover laporan keuangan. Itulah overview dari aplikasi Simple PKG. Kita lanjutkan ke bagian kedua dari bagian pertama, adalah tentang aktivasi makro. Kenapa perlu diaktifasi? Simple SPP akan berjalan secara maksimal ketika makro PBA-nya diaktifkan. Untuk mengaktifkan makro PBA, ya, caranya sangat mudah. Buka menu file, kemudian klik option, kemudian muncul menu Excel option. Salah satu diantaranya ada menu Trust Center. Klik Trust Center. Terbuka lagi menunya adalah menu Trust Center Setting, muncul di sini. Untuk membuka menu Trust Center, kita klik Trust Center Setting. Muncul menu
dari Trust Center berisi tentang trust, macro setting, protect, misek, dan seterusnya. Kita pilih yang macro setting. Pastikan bahwa posisi yang dicentang adalah enable all macro, bukan disable all, bukan disable. Yang diklik adalah enable. Pastikan trust akses PBA-nya juga dicentang. Selesai, kita klik OK, kemudian OK lagi, kemudian kita tutup. Demikian cara mengaktifkan makro PBA. Selanjutnya kita akan bahas tentang persiapan data supaya aplikasi ini bisa digunakan secara maksimal. Ya. Ada 4 hal yang harus kita persiapkan atau kita isi secara benar. Yang pertama ada data sekolah. Ya, ini kita hapus. Misal, secara pengisian sangat mudah. Ya, kita hapus dulu contoh. Ya, tanda petik 1, kemudian ketikkan nomor NPS-Pen, tanda petik 1, masukkan nomor NSS, kemudian A, akhir desa, dan seterusnya kita ketik. Kemudian tahun anggaran ini jangan lupa, menandakan bahwa aplikasi ini berjalan di tahun pelajaran 2018-2019, nama kepala sekolah, nama petugas. Ya. Sangat mudah. Kemudian yang kedua adalah data kelas. Data kelas ini adalah diperlukan untuk mengatur posisi kelas untuk masing-masing siswa. Penggunaannya untuk kelas SMA, jadi kelas 10, 11, dan 12, punya 2 program, namanya program MIA. Oke, kita contohkan. Misalkan ini kelas 10, programnya MIA, ada 3 paralel, berarti nanti ada 3 paralel, 10 MIA 1, 10 MIA 2, 10 MIA 3. Kita isi lagi untuk kelas 11 atau masih kelas 10. Terus kita pilih kelas 10, masih programnya adalah IIS, ada 5 paralel, sehingga ada 10 MIA 1, 10 IS1, IS2, IS3, IS3, IS4, IS5. Kemudian kalau misalkan penomoran paralel tidak menggunakan angka 1, maka diganti angkanya ini menjadi abjad. Misalkan menjadi A, B, C, D, E, dan F. Sehingga pengaturan kelas menjadi 10 MIA A, 10 MIA B, 10 MIA C. Bukan lagi 10 MIA 1, 2, 3, dan 4. Itu demikian cara mengatur posisi referensi kelas. Kita kembalikan dulu ke yang tadi. Ya. Untuk pada praktek ini kita misalkan posisi pilihan kelas ada pada 10 MIA 1, 10 MIA 2, 10 I1, I2, 11 MIA 1, 11 MIA 2, dan seterusnya. Jangan lupa setelah ini diatur, disimpan supaya database kelasnya masuk. Kalau tidak, maka pilihan kelasnya tidak ada. Klik. Selesai. Kita kembali ke menu utama. Sekarang kita atur data siswa. Pengaturan data siswa seperti ini. Jadi ada nomor ID. Nomor ID ini adalah nomor ID untuk SPP, simpel SPP. Kemudian lagi ada nomor NIS, kemudian ada nama, kemudian ada posisi kelas. Kita praktekkan caranya. Ya. Misalkan nomor ID yang pertama tadi 2016, berarti ini kelas 3 pada tahun pelajaran 2018-2019. Pengaturannya tahun ajaran, tahun anggaran. 001 nomor induk, misalkan seperti ini, namanya Abdullah. Berarti posisi tahun anggaran dia adalah 2016, angkatan 2016. Nah, seperti ini, 2016 nomor 1 ini tahun anggarannya 2000, angkatan tahun 2016. Posisi kelas di kelas 12 MIA 1. Nomor 2 misalkan 2016 strip 002 NIS, kemudian nama Badawi, masih tahun 2016 angkatannya. Kelasnya misalkan kelas 12 IIS 2. Demikian cara mengatur kelas. Kita kembalikan ke posisi yang tadi untuk simulasi. Iya,
Jangan lupa setelah menginput data siswa, klik simpan supaya data siswa masuk ke dalam database. Oke, selesai. Kita kembali ke menu utama. Kita akan mengatur biaya pendidikan. Klik. Nah, di sini sudah ada daftar nama seperti pada pengaturan data siswa. Di sini ada 60 anak, ya. Di biaya pendidikan juga datanya sama. Di sini kita tidak menginput data siswa, tetapi data siswa diambil dari database siswa. Kita atur yang pertama jenis keuangan. Misalkan jenis keuangan pertama adalah daftar ulang. Kemudian yang kedua adalah biaya pendidikan 1 tahun. Ya. Misalkan yang keempat biaya akhir tahun. Biaya evaluasi 1 tahun, sehingga muncul 3 mata anggaran seperti ini. Daftar ulang misalkan sekitar 500.000, ini keseluruhan sama, misal ya, kita copy paste saja supaya lebih cepat. Ya, jangan lupa copy paste-nya adalah paste values. Ya, copy paste values. Paste, kita pilih spesial, pilih yang values. Oke. Nah, kemudian biaya 1 tahun, misalkan 1 bulannya 100.000, maka 1.200.000. Ya, kita kopikan 1.200 ini. Ya. Kemudian yang terakhir adalah biaya evaluasi. Untuk kelas 12 misalkan diperlukan 600.000. Kelas 12. Ya. Kemudian kelas 11 perlu 350.000. Disesuaikan dengan kondisi keuangan sekolah. Dan untuk kelas 10 adalah 250.000. Ya, selesai. Kemudian ini adalah tunggaan tahun sebelumnya kalau memang ada. Misalkan Andi masih punya tunggaan pada tahun sebelumnya adalah 150.000. Kemudian misalnya lagi adalah Indah punya tunggaan 500.000. Kemudian waktu kelas 11 ini Ita mempunyai 300.000. Ya, ini kita misalkan punya 150.000. Ini punya 700.000. 700.000, 500.000 lah. Oke. Jadi totalnya agak berbeda. Ya, yang tidak punya tunggakan 2.300.000, yang punya tunggakan ini dan ini. Demikian Bapak Ibu cara menginput biaya pendidikan untuk masing-masing anak, dan jangan lupa disimpan ya, supaya masuk ke dalam database. Selesai sudah persiapan data. Jika diperlukan, Bapak Ibu bisa mencetak kartu SPP khusus untuk aplikasi, sehingga ini tercatat nomor kode 2016-001 punya Ahmad Ikhwanul Ahyar, kelas 12 MIA 1, kartu pembayaran tahun ajaran 2018-2019 di Arsia International School. Ini caranya tinggal di print ya. Kalau kita preview kira-kira seperti ini ya, tinggal disediakan kertas biasa saja, kertas karton biasa, kemudian di print dengan printer yang berwarna, kemudian setelah itu di laminating, kemudian dipotong dan dibagikan ke setiap anak, sehingga pada saat pembayaran anak membawa kartu sesuai dengan yang dibutuhkan oleh aplikasi. Demikian Bapak Ibu sekolah tentang overview tentang persiapan data dari aplikasi Simple PKG ya. Jangan lupa likes dan subscribe dari video tutorial ini. Kita ketemu kembali dalam video kami selanjutnya, masih dalam channel MK Production.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian 2 mengenai transaksi dan pelaporan. Kita buka aplikasinya. Ya. Pada bagian pertama kita sudah mengatur data sekolah, data kelas, data siswa, dan data biaya pendidikan. Kita lihat data biaya pendidikan di sini tercantum 2016 kelas 12 MIA atas nama Ahmad Ihwanul itu 2.450.000 dan seterusnya, semua anak terdefinisi kewajiban keuangannya. Baik, pada bagian kedua kita akan membahas tentang bagaimana mencatat pembayaran siswa untuk masing-masing siswa. Klik. Ya, bagian ini terdiri dari 3 bagian. Pertama form isian, yang kedua adalah informasi terkait dengan keuangan siswa. Bagian ketiga adalah rincian pembayaran untuk masing-masing mata anggaran. Langkah pertama adalah menentukan tanggal. Misalkan tanggal 10 bulan 9 tahun 2018. Kemudian input kode ID anak. Misalkan 2016-001 atas nama Ahmad Ihwanul Ahyar kelas 12 MIA 1. Oleh karena itu, siswa harus membawa kartu pembayaran sehingga Bapak Ibu tidak kesulitan mencatat nomor ID-nya. Kalaupun demikian, Bapak Ibu disediakan fasilitas untuk pencarian. Kita klik. Misalkan akan mencari nama Puji, nomor ID-nya berapa? Di sini ada Puji Astuti dengan ada nama Ahmad Mahfud Puji Utomo. Kita klik Puji Astuti, terus kita pilih, selesai. Nama Puji Astuti ada di kelas 10 IIS 2, nomor ID 2018-017. Kewajibannya adalah 1, 2, 3, 4, ya, sebesar 1.900.000. Tahap pertama ini yang bersangkutan akan membayar keuangan K01 tentang daftar ulang, ya, membayar sebesar 250.000. Oke, terus kita simpan. Nah, di sini ada lembar pertanyaan. Apakah kuitansi pendaftaran lembar 1 untuk siswa mau dicetak? Kalau dicetak berarti kita klik yes, kalau tidak klik no. Ya. Kita klik yes. Oke, di sini tertera tadi kwitansinya, tetapi karena printernya tidak ready, kita cancel dulu. Oke. Kemudian lembar kedua untuk arsip kita no. Proses penyimpan data pembayaran selesai. Perhatikan di sini sudah tertera keuangan K01 dari Puji Astuti dari 500.000 sudah dibayar 250.000, tunggaan masih 250.000, dan di bagian kanan terinci pada tanggal 10 bulan 9 tahun 2018 Puji Astuti bayar 250.000, kemudian sisanya 250.000 untuk keuangan K01. Selesai, kita ganti lagi dengan orang yang berikutnya, misalkan 2017 037. Oke, tidak ada dalam database. 2017 003 atas nama Ari Nahnul Soleha kelas 11 MIA 1. Nah, beliau akan membayar tentang K02 itu biaya pendidikan setahun, kewajibannya adalah 1.200.000, yang bersangkutan membayar sekitar 500.000. Ya, kemudian kita simpan lagi, ditanyakan lagi, ya. Sementara kita no, nah selesai, sudah masuk dalam pencatatan pembayaran 500.000 untuk keuangan K02 atas nama Ari Nahnul Soleha. Jadi informasi ini secara keseluruhan akan tertera di menu ini tentang kewajiban siswa, pembayaran sudah dilakukan, tunggaan yang masih ada, lengkap dengan rincian. Jadi kalau kita nanti di sini akan pembayaran kedua, misalkan Ari Nahnul pada tanggal 12, ya, tanggal 12 akan bayar 150.000 untuk keuangannya.
kemudian kita simpan. Ini masih dalam posisi Arinah 0, pembayaran K02 yang kedua. Sudah langsung tercatat bahwa ini adalah pembayaran yang kedua. Kalau kita klik K01, pembayaran pertama belum bayar, berarti ini sudah pembayaran kedua. Di sini sudah tercantum 1 kali pembayaran. Kita input 150.000, kita simpan. Ya, kalau kita yes, maka akan tercetak kwitansi pembayaran di printer, kemudian itu diberikan kepada siswa setelah divalidasi oleh bagian keuangan. Arsip, kita naukan, pembayaran selesai. Di sini jumlah pembayaran sekarang sudah 650.000. Di sampingnya ada rincian pada tanggal 10 bulan 9 2018, 500.000, sisanya 700. Pada tanggal 12/09, 150.000, sisanya 550.000. Demikian Bapak Ibu, teman-teman, bagaimana pencatatan keuangan siswa menggunakan aplikasi Simple SPP dari MK Production. Kita kembali ke menu utama. Kita lihat bagaimana laporan harian. Ya, tidak ada transaksi. Kita tadi sudah simulasi di bulan September tanggal 10. Ya, tanggal 10 ada 2 transaksi. Ya, ini bisa kita print out setelah kita centang, hanya isi, kosongnya kita hilangkan centangnya, sehingga ini bisa di print out. Jadi ini adalah transaksi laporan penerimaan keuangan harian pada tanggal 10 bulan 9 tahun 2018. Kemudian tadi juga kita simulasi pada tanggal 12, ada Arinah 0 bayar 150.000. Ini juga kita cetak. Jadi setiap hari nanti laporan keuangan bisa dicetak oleh bagian keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penerimaan keuangan, lengkap dengan rekapitulasi pembayaran pada hari itu. Kemudian yang kedua, laporan bulanan. Kita tadi simulasi di bulan Juli, di bulan September. Kita lihat bulan September 2018 ada terjadi 2 transaksi pada tanggal 10 dan pada tanggal 12. Pada akhirnya kalau setiap hari ada transaksi, maka lengkap rekapitulasi harian dari semua transaksi per mata keuangan, mata anggaran, ya. Selama 1 bulan bisa dicetak. Jadi setiap bulan bisa ada rekapitulasi penerimaan keuangan hariannya. Kemudian bagian ketiga, tahunan, juga sama. Di sini direkapitulasi per bulan. Dari bulan September 2018, K01 250.000, K02 650.000, total 900.000, sebanyak 3 kali transaksi atau 3 kali pembayaran. Ini juga langsung bisa dicetak sebagai bentuk laporan keuangan akhir tahun. Berikutnya adalah rekapitulasi untuk setiap mata anggaran. Ya, di sini tercetak daftar ulang targetnya 30 juta, realisasi baru tercapai 250.000. Ya, kemudian biaya pendidikan 72 juta, belum terrealisasi sehingga belum ada presentasi ketercapaian. Ya, demikian Bapak Ibu untuk rekapitulasi tahun. Kita bisa juga lihat view siswa. Ya, Arinah 0 di sini sudah tercatat 02, belum ada transaksi. Yang tadi Arinah 0 sudah ada transaksi. Ya, kewajibannya, kemudian sampai tunggakannya, dilakukan pembayaran ya sebanyak 650.000 untuk K02, sisa pembayaran dan seterusnya sudah ada di sini, sisa kewajiban yang bersangkutan, jumlah pembayarannya, tunggakannya lengkap. Ini juga bisa di print out, lembarannya adalah sepertiga lembar kertas A4. Berikutnya adalah view kelas. Bapak Ibu bisa mencetak masing-masing kelas, ya. Misalkan 10/11 Nia 1, Agus Nur Amin, belum ada transaksi.
kemudian 11 Mei 2 belum ada transaksi juga ya. Jadi masing-masing kelas akan terdeteksi kewajibannya ya. Ini Pak 01, ada Pak 02 ya. Selanjutnya ini dicetak, kemudian selanjutnya adalah rekap masing-masing siswa untuk semua keuangan. Nah, di sini tercatat bahwa kewajibannya, kemudian total bayar baru Arinah tadi yang melakukan pembayaran, sama Puji Astuti. Ini dicetak. Setelah, kalau belum mau dicetak, clear, di filter, kemudian yang kosong ditutup sehingga tidak ada baris kosong di bagian bawah. Ini adalah rekapitulasi keuangan keseluruhan dari kelas 12 sampai kelas 10 ya. Nah, demikian Bapak Ibu semua hal yang bisa digunakan dalam pelaporan keuangan, plus nanti Bapak Ibu bisa menggunakan fasilitas cover jilid untuk laporan keuangan. Ini Bapak Ibu bisa ganti kalimatnya, di print, kemudian laporan-laporan tadi di print out sesuai dengan judulnya masing-masing, apakah itu laporan harian, laporan bulanan, laporan rekap akhir tahun. Oke, demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan tutorialnya berguna, juga aplikasinya berguna untuk Bapak Ibu dalam membantu proses tata kelola sekolah khususnya di bidang keuangan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dalam program-program yang lain dari aplikasi yang dikembangkan oleh MK Production khususnya di Simple SPP. Demikian Bapak Ibu, selamat berjumpa kembali dalam tutorial berikutnya dalam aplikasi yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.